Awalnya saya ingin melihat putusan perkara tentang Marsinah. Akhirnya saya ditegur dan diminta menggeser posisi. Ternyata, disinilah Allah membuka tabir terkait masuknya Ana Abdullah dan Syarif Abdurrahman yang membuat podcast dalam areal steril. Hal tersebut ternyata tanpa sepengetahuan pihak Pengadilan Negeri Surabaya. Inilah lokasi podcast yang dilakukan oleh Ana Abdullah dan Syarif Abdurrahman tanpa sepengetahuan pihak Pengadilan Negeri Surabaya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Humas Pengadilan Negeri Surabaya yang didampingi oleh 4 satuan pengamanan pengadilan. Yang dilakukan LSM bersama Kementerian PPA tanpa ada yang tahu. Tempat ini ber-AC, fasilitasnya cukup bagus, dan mereka bisa melakukan dengan seenaknya bebas di pengadilan ini. Luar biasa. Pasti ada orang besar di belakangnya. Dan kami sudah mengcross-check, menyampaikan bahwa ketemu sama Humas, itu dari pihak pengadilan menganggap mereka ini adalah staf dari Kementerian PPA, mereka bukan. Jadi dari pengadilan sendiri kecolongan, dan saya yakin mereka berada di tempat ini juga tak bikin 2 orang melakukan prokes. Jadi apa yang dilakukan melawan hukum. Oke, terima kasih. Kami hanya ingin memastikan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tetap berjalan pada koridor hukum. Tak terpengaruh oleh upaya intervensi pihak lain. Termasuk dengan kejadian kecolongannya pihak Pengadilan Negeri Surabaya yang mengizinkan Ana Abdullah dan Syarif Abdurrahman masuk ke areal yang tidak diperuntukkan bagi mereka. Pernyataan Gede Pasek Suardika di Facebooknya. Untuk masuk ruangan ini, harus melewati banyak alur. Dan pintu juga posisi tertutup. Di tempat inilah podcast dari pendemo bersama Kemen PPA dilaksanakan. Durasi cukup lama juga. Kecil sekali jika tidak ada restu, bisa dilakukan. Itu bisa terjadi jika ada kekuatan besar yang bisa intervensi dan membuat pengadilan goyah independensinya. Apalagi ratusan polisi dengan tameng dan water cannon sudah ada di areal pengadilan setiap sidang. Seakan ketatnya penjagaan hanya untuk menciptakan suasana serem saja, untuk menstigma terdakwa sebagai orang berbahaya. Sebab kelompok lainnya malah asyik menikmati ruangan ber-AC buat podcast. Tanpa disentuh dan dilarang. Selalu saja banyak cara untuk mengintervensi proses hukumnya. Untuk hal ini, kami resmi mengajukan keberatan dengan bersurat ke Ketua PN Surabaya agar tidak ada lagi tontonan memalukan seperti ini terjadi dengan kasat mata. Sebelumnya, kami di sidang juga sudah menolak adanya kelompok tersebut mengikuti jalannya pemeriksaan saksi beralasan menjadi pemantau ingin ikuti sidang tertutup. Alasan penolakannya sederhana, jika tertutup ya tertutup. Jika terbuka ya sekalian terbuka, jangan dibuat karena ada intervensi lalu tertutup dengan catatan. Alias pihak mereka bebas melakukan apa saja. Buka ya dibuka saja sekalian. Akhirnya sidang dibuat tertutup. Dah gitu aja. Pengacaranya terus yang ngomong soal materi meskipun ada Oke, nanti saya ceritakan sedikit lah ya. Jadi hari ini kita menghadirkan ada 5 orang saksi. 4 saksi sudah disumpah pada sidang sebelumnya, kemudian 1 saksi yang belum disumpah. Nah, karena memang majelis hakim masih banyak sidang yang lain, jadi di-cut sampai jam 1. Jadi hari ini yang diperiksa cuma 2 saksi.
Dari keterangan saksi yang diberikan di persidangan memperkuat pembuktian kita. Jadi bersesuaian keterangan saksi antara satu saksi dan saksi yang lain. Ada tadi barang bukti yang kita putar di rekaman. Itu yang saya sampaikan. Tapi isinya saya tidak bisa sampaikan. Itu masih di persidangan dan sidangnya tertutup. Saksi ini siapa, Pak? Saksi yang mengetahui dan mendengar sendiri. Enggak dari lingkungan Sidikiyah atau dari korban, keluarga korban? Saya secara implisit nggak bisa sampaikan karena memang dalam perlindungan LPSK ya. Memang etikanya tidak boleh. Jadi ini saksi yang mengetahui sendiri, mendengar sendiri fakta yang diceritakan. Ya. Pengacara kan sempat minta dihadirkan 2 saksi yang mandi kemben itu loh. Itu yang sekarang atau yang kapan? Tadi sudah kita hadirkan, cuman memang belum sempat diperiksa diminta keterangan sebagai saksi. Pak, soal rekaman itu apakah rekaman cerita atau rekaman peristiwa atau pengakuan? Ada penyampaiannya, ada penyampaian rekaman penyampaian dari ada rekaman penyampaian gitu aja. Dari siapanya saya nggak tahu. Berapa menit itu, Pak? Rekamannya? 20 menit rekaman. Dari korban atau dari pelaku? Dari saksi yang menyampaikan dan disita sebagai barang bukti, disah itu dijadikan sebagai barang bukti di sidang. Kita perdengarkan. Dan digunakan oleh saksi. Apa saksi itu juga bagian dari korban? Saya nggak bisa cerita korban atau tidak ya. Pak, minggu lalu kan sempat mendatangkan pengacara korban untuk dijadikan saksi. Kompetensinya terhadap perkara ini apa? Jadi di dalam ketentuan pasal 168 171 di Kitab Undang-Undang Acara Pidana tidak ada aturan yang tidak memperbolehkan orang menerima kuasa hadir di persidangan sebagai saksi. Itu dulu kita pegang. Jadi kami hadirkan karena memang dia mengetahui fakta sebenarnya, dia tahu, dengar sendiri. Mengetahui peristiwa atau mendengar? Mengetahui peristiwa. Peristiwa pencabulan itu mengetahui langsung? Ya. Pak, soal teman PPA yang mengajukan untuk memantau sidang Itu domainnya majelis ya. Ada permohonan memang, tapi pertimbangan majelis seperti apa kami tidak bisa intervensi. Ini sifatnya pasif. Tidak menolak, tidak menerima. Tapi suratnya sudah dilayangkan ya, Pak? Sudah ada. Pak, kabarnya ada 1 yang mantan pacar ya, Pak? Saya tidak bisa cerita. Oh iya. Ya, Taki ya, makasih ya semua ya. Pak, berarti yang 2 sisanya kapan besok? Besok lanjut sidang Oh, pagi. jam berapa? Dari pagi, Jumat pagi. Besok 2 aja atau ada tambahan saksi lagi? Ada 4 saksi lagi. Berarti besok targetnya 6. Pak, terkait bukti ada salah satu korban yang merayu terdakwa itu. Itu pokok materi, Pak. Sebenarnya tadi sebenarnya kembali satu saksi sebenarnya juga bukan saksi yang kualifikasi menurut KUHAP ya. Jadi tidak benar. Nah, artinya kualifikasi saksinya bukan kualifikasi menurut KUHAP, artinya dia tidak tahu, bahkan dia tahu setelah kejadian. Tetapi yang terungkap adalah tampaknya ada dinamika soal perebutan opsit organisasi pemuda Sidikiyah. Karena yang bersaksi ini orang yang ikut menggalang bagaimana ketua umumnya biar bisa diganti, kira-kira begitulah. Itu yang agak terungkap tadi. Jadi ada semacam problem organisasi, artinya perebutan di opsitnya organisasi pemuda Sidikiyah. Kebetulan terdakwa sebagai ketua umum. Tampaknya ada pengurus teras lain yang mengkonsolidasikan ini. Nah, orang-orang inilah yang kemudian bergerak dengan maksimal menggalang semua orang yang dianggap sebagai korban, mantan pacar terdakwa, semua dicarilah ke berbagai daerah gitu loh. Oke, soal rekaman tadi gimana, Pak? Itu rekaman dianggap sebagai satu alat bukti yang menguatkan pemeriksaan. Rekamannya juga tidak begitu qualified, artinya isinya juga kita nggak begitu jelas, dan intinya ternyata itu juga masalah organisasi. Intinya masalah organisasi, karena itu semua pengurus opsit yang pro daripada salah satu elit di opsit yang lain yang berharap ingin menggantikan Mas Beki. Gitu. Jadi mereka ini bergerak bersama-sama, tapi kalau dilihat dari sudut undang-undang ITE memang tanpa izin merekam. Pak, bener nggak korban ini pernah chatting sama terdakwa, bilang sayang atau apa? Iya benar, dan nanti kita akan kasih teman-teman, tapi pada saatnya lah bahwa mungkin satu-satunya orang yang dikonstruksikan menjadi korban pemerkosaan yang isinya chattingnya ada kata sayang, cintaku, bersih puisi, mungkin di sini kirim foto segala, itu mungkin di sini kasusnya. Bang, luar biasa banget nih kisah. Bang, abang tadi kan menekankan masalah mantan pacar. Mantan pacar siapa nih, Bang? Mantan pacarnya Mas Beki dulu. Dan itu dicari sampai yang dulu-dulu pun dicari-cari, tapi ada yang mau ada yang enggak gitu loh. Artinya ini kan ada motif, istilahnya apa, mens reanya, actus reusnya itu sudah ketemu bahwa bagaimana Mas Beki ini yang penting jatuh dari Sidikiyah.
Itu baik dia disampaikan memegang saksi tadi opsit itu? maupun dia memegang yang lain gitu loh. Itu disampaikan saksi tadi waktu Ya, di persidangan? terbongkar lah dari hasil penggalian kita, terbongkar problemnya itu. Karena surat yang dibawa menjadi alat bukti, surat terkait dengan keberatan organisasi. Ini kan apa urusannya orang pemerkosaan dengan organisasi kan gitu. Nah, kira-kira seperti itulah. Itu diungkapkan di apa? Diungkap di Di keterangan penggalian. penggalian atau di pengadilan? Ya, Di keterangan. di sidang kita ungkap. Jadi berhasil kita ungkap itu. Nah, yang satunya lagi kebetulan keluarga kandung korban, saksi korban yang mengaku korban, itu juga mengungkap lagi hal yang baru yang selama ini berusaha ditutupi, yaitu bahwa saksi korban ini pernah punya pacar dan pacarnya diakui juga oleh itu. Pak, soal video tadi yang maksudnya nggak jelas itu gimana, Pak? Bukan video, rekaman itu rekaman. Nanti kita malah punya video yang bagus. Itu hanya rekaman suara ketika mereka menggeruduk Mas Beki rame-rame, yaitu dalam rangka urusan organisasi opsit. Tahun berapa itu rekaman itu, Pak? Setelah kejadian itulah. Setelah kejadian itu kan dinamikanya kan perebutan itu kan jadinya. Di tahun motifnya mulai ketemu. Tahun berapa, Pak? Tadi pengakuannya 2017-an, tapi kita kan belum tahu karena dia yang rekam dia. Hanya kita tanya, apakah rekamannya itu hasil memang diizinkan sebenarnya atau diam-diam ternyata mereka lakukan, ini kebiasaan mereka katanya. Tapi saya tanya ketika mereka bertemu dengan sekjen, ada nggak rekaman? Nggak ada. Pak Pasek, Kan berarti Pak motifnya Pasek, ketemu. menegaskan kembali terkait pacar dari korban ini. Dengan diungkapnya adanya pacar dari korban, artinya perbuatan pencabulan itu tidak dilakukan Beki tapi dilakukan pacar atau gimana? Nah, kan kita motifnya harus kita urai dulu. Kan urusan itu kan misalnya nih tanya dokter aja yang ahlinya ahli. Kalau kita kan bukannya ahlinya ahli. Dokter saja ketika ngomong benda tumpul aja, tanya benda tumpul siapapun sudah menjadi susah pertanyaannya kan. Jawabannya siapa kan susah. Artinya Tetapi konstruksinya ketemu bahwa dia ini pernah punya pacar, inisialnya GS, itu diakui oleh kakaknya, putus juga diakui oleh kakaknya cukup lama. Ini kan indikasi ada hal yang menarik untuk kemudian kita gali. Nanti kita tanya saksi yang lain lagi yang memang kenal-kenal dengan mereka, sehingga pelan-pelan kita bisa urai. Ternyata untuk sementara ini problemnya memang lebih dominan bagaimana Mas Beki ini tidak bisa pegang sidikiah. Pertama opsitnya digoyang, kemudian mungkin mau sebagai pelanjutnya. Gitu. Mantan pacar itu sendiri senang sekali ngomong mantan pacar. Ya ingat. Ya, artinya tadi mantan pacar korban. Mantan pacar korban itu setelah ada kasus ini apa sebelum ya? Dari sebelum sampai dengan yang GS ini. Yang GS ini. Ya itu dari sebelum beberapa tahun sebelum sampai ke tahun yang sebutkan peristiwa itu. Artinya GS ini mantan pacar sebelum adanya kasus. Prosesnya antara itu, makanya detailnya kan dia bilang kan tidak pernah cerita kapan putusnya dan sebagainya, tapi dia tahu pacaran dan tahu sudah enggak lagi. Artinya benda tumpul tidak hanya masuk. Itu kalau kita ditanya siapa kan enggak mesti, tetapi kan imajinasi kita bisa berpikir kan. Nah, itu loh. Dengan usia segitu, pacaran sekian tahun, ya yang pernah pengalaman pacaran kan bisa menghitung sendiri. Ini Pak. Gimana ngukur-ngukur sendiri aja. Sehingga nanti bisa kita tahu apakah itu atau duga yang lain kan kita nggak tahu. Karena 2,5 tahun kan setelah itu baru divisum, baru lapor. Dari kejadian. Gitu. Iya. Siap, Bang. Ya, makasih ya. Ini ya, pengalaman pacaran kok. Kayaknya Bang Pasek ini sering pacaran. Tidak ada video, hanya rekaman suara saja. Kemarin juga sudah dibuat juga, tapi tidak begitu jelas dan tidak substansial untuk mengungkap soal dakwaan. Siapa Pak yang tadi Direkam itu antara suara Mas Beki dengan pengurus opsit organisasi pemuda Sidikiah dari beberapa daerah. Yang intinya ya akhirnya kita ketemu sebagai orang organisasi, ngerti lah gimana caranya kalau seseorang sedang memimpin untuk digantikan. Ya kayak begitulah problemnya. yang tidak jelas itu secara keseluruhan atau seperti apa? Ya ada hanya sekelumit aja di setelkan, tidak semua. Itu kan kewenangannya JPU kan. Kalau inti dari pembahasan yang ada di rekaman tadi dari organisasi itu mereka minta apa Pak? Jadi arahnya biar Mas Beki tidak jadi sebagai pemimpin opsit lagi. Tadi kan rencananya ada 5, ternyata kan ada 2 orang saksi yang kemudian di. Ya besok lagi. Oke. Nah, itu Besok lagi dan ini mungkin besok akan ada saksi 2
yang dia berada di 5 kelompok itu. Besok bisa akan diperiksa. Jadi dari 5 ini kan 3 udah diperiksa, tinggal 2. Nah, bagaimana proses interview kan bisa terungkap ini. Karena dari semua ini 1 ngaku diinterview di dalam gubuk Cokro, yang lain diinterview di teras 2. Yang 2 ini kita tanya, kalau ternyata nanti sama dia di teras semua atau di gubuk semua kan ketemu dia. Mana yang benar? Itu sudah hadir hari ini yang 3. Tadi baru diambil sumpah, besok diperiksa. Oke. Kalau Perempuan. saksi lainnya? Kan tadi Saksi lainnya 3 ada belum yang 3 itu belum, dan juga itu nggak terkait juga urusannya sama offset juga. Yang tadi 2 orang saksi tadi. 2 orang saksi, 1 terkait karena saudara kandungnya, yang 1 organisasi offset. Jadi pengurus di ya kabupaten itu yang berhasil digalang lah. Urusan organisasi sementara ya. Nanti kan kita ura-ura lagi.